Selamat datang di channel Tukang Coding. Pada tutorial kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana cara menampilkan data dari tabel yang berelasi. Jadi nanti akan ada dua tabel yang saling berelasi, kemudian data dari tabel satu akan dipanggil ke form input, kemudian datanya akan dimasukkan kepada tabel yang kedua. Oke, kita langsung praktekkan saja. Pertama kita start dulu SAM-nya. Di sini SAM saya sudah aktif, Apache dan MySQL-nya. Kalau sudah aktif kita close saja. Kemudian kita buka browser. Di sini langkah yang pertama adalah kita akan membuat tabelnya terlebih dahulu. Kita buka PHP MyAdmin. Kemudian jika sudah, kita akan buat suatu database yaitu dengan nama latihan web. Jika sudah ada, kita langsung masuk ke database-nya saja. Latihan web. Di sini saya sudah membuat. Kemudian saya akan buat tabel baru yaitu agama dengan kolomnya sebanyak 2. Di sini saya akan menempatkan ID agama sebagai primary key. Saya kasih auto increment saja. Kemudian tipe datanya saya pakai integer. Kemudian yang kedua adalah agama. Tipe datanya saya kasih varchar. Di sini saya kasih lengthnya 30. Pada ID-nya saya kasih length 10 saja. Kemudian kita simpan. Di mana agama ini nantinya akan kita relasikan dengan tabel yang satunya. Oke, kita langsung buat saja tabel yang kedua, yaitu identitas. Kolomnya ada 4. Kolom yang pertama adalah ID identitas. Kemudian kolom yang kedua yaitu ID agama. Kolom yang ketiga nama. Kemudian kolom yang keempat adalah alamat. ID identitas di sini saya kasih integer, kemudian ID agama integer, nama di sini saya kasih varchar, alamat di sini saya kasih teks. ID agama ini nanti yang akan kita relasikan dengan tabel agama yang setelah kita buat tadi. Di sini saya kasih 10, saya kasih 10 juga, nama saya kasih 30. Alamat karena di sini tipenya tag, jadi saya tidak usah memasukkan length atau value-nya. Dan di sini ID identitas akan saya ubah menjadi primary key. Kemudian saya centang auto increment agar otomatis. Nah, sudah terbentuk dua tabel identitas dan agama. Kita sekarang akan buat kodenya. Kita buka editornya. Di sini saya menggunakan Sublime. Kemudian kita klik new file. Kita simpan di dalam htdoc. Nama foldernya lokasi latihan web. Saya kasih di sini adalah latihan relasi.php. Yang pertama saya akan mau include database-nya terlebih dahulu. Jika Anda belum membuat suatu koneksi, Anda akan membuat koneksi terlebih dahulu. Seperti ini. Sudah saya bahas di video-video sebelum ini cara membuat koneksi bagaimana. Di sini saya sudah menjelaskan. Karena di sini saya sudah membuat, tinggal kita panggil saja di sini dengan include latihan koneksi.php. Nah, kemudian jika sudah kita bikin formnya, form, kemudian kita tutup dengan form. Di dalam form tersebut kita akan kasih action, kemudian method. Action di sini adalah ketika kita klik submit, dia akan mengacu kepada halaman yang ada di dalam action di sini. Di sini saya akan ketikkan simpan identitas.php. Kemudian metode di sini adalah metode pengambilan data, di mana pengambilan data dari form input ini nanti akan disimpan di dalam database
dengan nama file simpan identitas. Kemudian kita langsung bikin saja. Kita pakai label. Label di sini adalah nama. Dan kita kasih spasi 1 dan kita input. Tipenya kita kasih teks, kemudian namanya kita kasih nama. Dan kita kasih enter lagi. Kita kopikan saja supaya cepat. Di sini adalah alamat. Namanya kita ganti jadi alamat. Oke, di bawah tag nama di sini kita akan beri agama. Di mana data dari agama ini nantinya kita akan ambil dari tabel agama. Oke, di sini kita kasih tipenya agak berbeda, yaitu select. Kemudian namanya agama. Kemudian di sini kita akan panggil datanya di optionnya. Karena select di sini adalah kita untuk menampilkan suatu combo box. Kita buat tag PHP di sini, kemudian kita buat suatu variabel. Kita ketikkan MySQL query. Kita ambil data dari tabel agama dengan cara membuat query, yaitu select bintang from agama. Kemudian jika data di tabel agama lebih dari 1, kita gunakan well di sini. Well, kita bikin variabel baru yaitu data MySQL fetch asok variabel query-nya. Kemudian akan kita tampilkan ke dalam option dengan cara kita membuat echo. Dan kita ketik option di sini. Di dalam value-nya kita akan masukkan ID agamanya. Data ID agama. Kemudian di dalam tampilannya kita akan masukkan agamanya. Artinya di sini nanti jika kita simpan, yang tersimpan adalah ID agamanya. Namun pada tampilan form yang tampil adalah data nama agamanya. Di sini kita masukkan dulu datanya pada tabel agama. Kita insertkan manual terlebih dahulu. Islam, kemudian Kristen. Kemudian kita tambah lagi Hindu, Buddha, Katolik. Kita simpan. Nah, di sini tabel agamanya sudah ada datanya. Kemudian kembali lagi ke sini. Setelah membuat form input di sini, kita akan membuat suatu button simpan. Dengan cara kita buat input, tipenya di sini kita ketikkan submit. Kemudian kita kasih nama simpan dan kita kasih value simpan. Kita simpan, kemudian kita buka browsernya, kita jalankan localhost/latihan-web/latihan-relasi.php. Nah, seperti ini formnya. Ini kita kasih baris 1 supaya melihatnya tidak terlalu bingung. Kita simpan, kemudian kita reload. Nah, dimana nama ini adalah inputan manual, alamat di sini juga inputan manual, akan tetapi agama di sini adalah inputan otomatis dengan data kita ambil dari tabel agama yang telah kita buat tadi dan kita relasikan. Nah, di sini adalah contoh membuat form relasi. Kita buat untuk script simpannya. Di sini saya copy saja. Kemudian saya buat file baru dan saya simpan dengan folder yang sama dengan nama simpan identitas.php.
untuk menyimpan data tersebut kita juga perlu meload koneksinya terlebih dahulu agar kita bisa terhubung dengan database. Kemudian kita bikin variabel insert, di mana variabel di sini akan mengeksekusi data yang sudah diinputkan nanti akan disimpan di dalam database. Insert into identitas, di mana insert ini adalah artinya kita akan menginsertkan data ke dalam tabel identitas yang sudah kita buat. Values di sini adalah nilainya. Oke, nilai yang pertama adalah kita cek di sini identitas. Nilai yang pertama adalah identitas dengan tipe data integer auto increment. Jadi, jika ada kata-kata auto increment di sini, maka kita tidak perlu mengisikan value-nya di sini. Cukup kita kasih petik-petik saja. Kemudian untuk yang kedua adalah ID agama. ID agama di sini kita akan menangkap data dari form yang setelah kita buat tadi dengan nama adalah agama. Jadi di sini kita dengan nama adalah agama, kemudian metodenya kita menggunakan post. Jadi di sini kita ketikkan $_post. Kemudian di dalam kurung $_post di sini kita akan masukkan namanya. Di sini namanya adalah agama. Kemudian kita masukkan di sini agama. Begitu seterusnya jika ada form inputannya. Kemudian yang ketiga adalah nama. Di sini name-nya juga nama. Kita masukkan saja di sini post nama. Kemudian yang keempat alamat. Kita masukkan saja alamat. Nah, seperti ini. Di mana values ini yang di dalam sini harus urut sesuai yang ada di database. Jika yang pertama ID identitas, maka di sini juga yang pertama ID identitas. Akan tetapi jika kalian membuat form, di sini tidak harus urut sesuai dengan yang di database. Di mana name di sini juga tidak harus sama dengan yang di database. Jadi kalian bisa kreasikan name ini semudah mungkin, seingat kalian yang mudah diingat. Jika sudah, kita akan buat decision making. If insert echo berhasil, else jika gagal kita akan tampilkan gagal. Oke, kita simpan, kemudian kita jalankan di sini, kita reload. Nama kita isikan Lumawan, kemudian agama Islam, kemudian alamat Perumahan Muria Asri. Kita klik simpan di sini, berhasil. Coba kita lihat di tabel identitas masuk atau tidak. Nah, ternyata datanya berhasil masuk. Di mana ID identitas adalah 1, ID agama kita masuk di sini 1. Jika kita ingin melihat apakah tabel ini sudah berelasi atau belum dengan tabel agama, kita dapat menambahkan relation view di sini. Kita klik saja, kemudian kita klik latihan web. Untuk database-nya adalah latihan web. Untuk tabelnya di sini ID agama kita relasikan dengan tabel agama, ID agama. Jadi ID agama pada tabel agama adalah primary key, kemudian ID agama di tabel identitas adalah foreign key. Kita klik save saja. Kemudian kita klik browser. Nah, jika kita ingin mengecek apakah ini sudah terhubung atau belum relasinya, kita klik saja. Maka akan muncul Islam. Di sini tandanya tabel agama dengan tabel identitas di sini sudah terhubung atau berelasi. Jika kita ingin lebih percaya lagi, kita bisa mengklikkan database-nya, diklik, kemudian kita klik designer. Nah, jika sudah terhubung seperti ini, maka dia artinya sudah berelasi. Oke, sekian tutorial dari tukang coding, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Kalau bisa share juga tukang coding. Dan tunggu video-video tutorial selanjutnya dari kami.
Terima kasih.